Kita beralih ke sudut pandang Bagas. "Bang, sini!" teriakku. Pengetahuan segera menghampiri tenda kami. "Pengetahuan!" teriak Adnan. "Bang, kok kesini?" Katanya sibuk. Tanyaku ke abangku. "Bapak sakit," jawabnya agak ketus. "Hah? Bapak?" jawabku. "Eh, tapi anu bang, temen kita ada yang hilang," tambah Fahri. "Shh," Adnan sambil menutup mulut Fahri dengan tangannya. "Gua dah tahu," jawab Bang Ridwan. "Bang Ridwan dah tahu?" tanya Adnan. "Kok tahu? Kata siapa bang?" tanyaku. "Makanya jangan ceroboh. Dibilangin suruh hati-hati juga," jawabnya ketus. "Patuhi peraturan, jangan sombong. Jangan sok jagoan. Lo pada mau mati di sini," imbuhnya. Enggak bang," jawab kami serempak. "Maafin Bagas bang," jawabku. Gas, lo kok minta maaf? Itu kan salah tuh bocah," jawab Adnan. "Kalau gua gak izinin, kan gak bakal kejadian kayak gini Nan," jawabku. "Udah Gas, jangan salahin diri lu sendiri." Siva mencoba menenangkanku. "Kalau bukan karena bapak gua, oka gua susulin lo," sahut dari abangku. Bang Ridwan duduk sembari merokok. "Jadi gimana? Mau cari sekarang?" tanya Bang Ridwan. "Naila juga hilang bang," jawabku lemas. "Naila udah aman," jawabnya. "Hah? Di mana bang?" tanya Adnan. "Ada sama Bang Aji," jawabnya singkat. "Syukurlah Naila selamat," sahut dari Siva. "Sudah, jangan terlalu cemas. Tinggal Caca yang gak tahu kemana," Fahri sembari menenangkan. Bang Ridwan masih duduk dan sibuk dengan rokoknya. Sesekali dia berdiri melihat sekeliling dan duduk kembali, kemudian melihat kami berempat. Agak aneh memang sikap Bang Ridwan kali ini. Suara gemuruh sudah terdengar pertanda hujan akan turun. "Masuk ke tenda," suruh abangku. Kami semua masuk ke dalam tenda dan rintikan hujan mulai turun membasahi tenda kami. "Duduk melingkar," perintah abangku. Kami segera duduk melingkar di dalam tenda. Entah apa yang Bang Ridwan lakukan. "Baca Al-Fatihah dalam hati, jangan ada yang bersuara." Bang Ridwan mulai duduk bersila dan memejamkan mata sepertinya tengah berdoa untuk diberi jalan keluar. "Jangan berhenti baca Al-Fatihah kalau belum gue kasih apa-apa," perintah abangku. "Iya bang," jawab kami. "Abang lu mau ngapain sih?" Adnan berbisik padaku. "Nggak tahu tuh." Kami langsung fokus membaca, tak ada suara dari kami. Hujan terus turun dengan derasnya, sesekali dengan hembusan angin yang cukup besar. Detik demi detik, menit demi menit, Bang Ridwan tak kunjung memberi apa-apa kepada kami. Suasana berubah. Hujan semakin deras dengan angin yang sangat besar. Sepertinya angin memutari tenda kami. Sesekali aku merasakan ada seseorang di luar tenda kami. Aku takut itu orang yang ingin minta pertolongan, tapi Bang Ridwan menyuruh kami untuk diam tak bersuara. Seseorang tersebut berputar mengelilingi tenda kami. Disertai angin yang sangat kencang, hujan sangat deras. Beruntung tenda kami tak terjadi apa-apa. Kurang lebih 20 menit kami diam dan membaca Al-Fatihah. Akhirnya Bang Ridwan memberikan apa-apa kepada kami untuk berhenti. Hujan yang disertai angin kencang pun tiba-tiba berhenti. Seseorang yang memutari tenda kami pun lenyap entah kemana. "Gas, gua merinding. Lo lihat kan tadi? Kayaknya ada orang di luar tenda," Adnan berbisik kepadaku. "Iya, gua juga tahu. Kira-kira siapa ya?" tanyaku. Bang Ridwan berdiri dan keluar dari tenda. "Bang, mau kemana?" tanyaku. "Buang air," jawabnya.
Dia langsung pergi, padahal di luar masih hujan. Dingin gas, Fahri berbisik ke aku. Sama, jawabku. Gas, air di termos lo masih ada nggak? Gua pengen buat kopi, sahut Adnan. Ada sebentar, sembari ku ambil termos milikku. Sif, lo mau? Tanyaku. Enggak gas, jawabnya. Tak beberapa lama Bang Ridwan kembali ke tenda. Bang, di luar masih hujan, tanya Adnan ke abangku. Masih, jawabnya singkat. Bang, gua mau tanya, kenapa tadi suruh baca Al-Fatihah, terus abang diam terus? Tanyaku. Lagi cari keberadaan Caca, jawabnya. Terus gimana hasilnya bang? Tanya Fahri. Caca nggak hilang kan? Imbu Siva. Jawab bang, tanyaku. Dia hanya menggeleng. Tak puas dengan jawabannya, lantas aku bertanya. Maksud abang apa? Tanyaku. Gua nggak bisa lihat Caca di mana. Seolah-olah dia nggak ada di sini, jawabnya. Udah gue duga. Udahlah nggak usah dicari lagi, sahutan dari Adnan. Nan, jangan gitu kali, jawabku. Gua kesel gas sama tuh anak, emosi gua. Jawabnya ketus. Bang, kira-kira Caca bisa selamat gak ya? Tanya Siva. Bisa, jawabnya singkat. Gimana caranya bang? Tanyaku. Dengan kekuatan doa, jawabnya. Aku dan keempat temanku saling bertatapan satu sama lain. Kalau doa gak bisa nemuin Caca gimana bang? Tanya Adnan. Bang Ridwan hanya melirik tak menjawab pertanyaan dari Adnan. Nan, lo yang pikirannya negatif mulu, jawabku. Sorry bang, gua kan cuma tanya. Sudah, kalian tidur saja. Biar gua yang berjaga. Tambah Bang Ridwan. Nanti gua bangunin dan langsung cari Caca. Imbuhnya lagi. Iya bang, kami jawab serempak. Kami berempat tidur dan Bang Ridwan berjaga sembari merokok dan ngopi. Bangun, bangun. Abangku sembari menggoyang-goyangkan badanku. Udah pagi bang, tanyaku. Belum, cepat bangun, lanjut cari Caca. Kami segera bangun dan membenahi barang kami. Kami segera berjalan mengikuti Bang Ridwan karena hujan sudah reda, tapi jalur yang kita lalui pasti sangat licin. Hati-hati, perintah Bang Ridwan. Kami berjalan menyusuri hutan. Kami terus mengikuti langkah Bang Ridwan yang entah mau kemana dia membawa kami pergi. Aku baru ingat, pas aku tidur aku mimpi sebuah petunjuk. Bang, tadi gua mimpi. Mimpi apa? Sembari terus berjalan karena posisi aku urutan kedua dari belakang. Karena di belakangku masih ada Adnan dan Bang Ridwan berada di paling depan. Gua mimpi ada orang yang masuk ke rumah anyaman bambu. Hah? Enggak, ini gak boleh kejadian lagi. Sepertinya Bang Ridwan panik saat mendengar jawabanku. Emang kenapa bang? Tanya Fahri yang berada persis di belakangnya. Iya kenapa bang? Sahutan dari Adnan. Gua dulu punya temen namanya Larasati. Kita nanjak pas gua masih SMA awalan. Kita nanjak ke sini 6 orang kalau gak salah. Larasati pendaki pemula. Awalnya gua gak srek, sebab dia punya riwayat penyakit asma. Intinya dia kepisah sama tim. Dia hilang selama 2 hari. Nah satu temen gua mimpiin dia dibawa ke sebuah rumah. Gua juga gak bisa jelasin detailnya. Dan endingnya Larasati ditemukan meninggal di dekat jurang. Cerita dari Bang Ridwan. Dan gua takut Caca ngalamin hal yang sama masuk ke alam lain. Jelasnya lagi, aku dan teman-temanku hanya begitu ngeri setelah mendengar cerita Bang Ridwan. Kami berharap tak terjadi apa-apa dengan Caca. Bentar guys,
Gua kayak nginjek sesuatu, teriak Adnan. Apaan? Tanyaku. Ini sepatu siapa ya? Sepatu Caca. Iya, gua inget banget. Sahutan dari Siva. Wah, kemungkinan Caca lewat jalur ini nih, jawabku. Simpan sepatunya, perintah Pak Ridwan. Iya bang. Kita sudah dapat kesimpulan kalau emang Caca nggak jauh dari sini. Banyakin zikir saat berjalan, hiraukan suara dan bau-bau aneh. Perintah Bang Ridwan. Kami semua berzikir agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Malam semakin larut, tapi tak kunjung ada tanda-tanda Caca ditemukan. Aneh, dia pergi kemana? Kita beralih ke sudut pandang Caca. Aku terbangun setelah memakan daging menjijikan itu. Aku mulai meraba-raba dan ternyata aku terbaring di atas dipan tadi. Sudah bangun, Cu? Tiba-tiba dari arah depan datang nenek tua itu. Jangan dekati aku, kamu bukan manusia, teriakku. Saya manusia, Cu. Lihat tubuhku. Makanan apa yang kau berikan padaku tadi? Tanyaku. Hihihihihi. Makanan itu daging manusia busuk. Manusia yang tak tahu cara menghargai makhluk lain. Kamu nenek gila. Minggir. Aku mau pergi dari sini. Aku mencoba melangkah tapi tak bisa. Kurang ajar kamu ya. Nenek tua tersebut mencekik leherku. Lepaskan aku. Tolong. Percuma kau teriak minta tolong. Takkan ada manusia yang akan menolongmu. Dasar manusia licik. Lepaskan aku. Aku mencoba berontak dan akhirnya bisa lepas dari cengkraman nenek gila itu. Dengan sekuat tenaga aku berlari mencari jalan keluar. Namun semua pintu dan jendela terkunci. Gua harus keluar lewat mana ini? Gumamku. Mau lari kemana kau? Sini mati. Sial. Bagaimana aku bisa keluar dari rumah jahanam ini? Aku tak habis pikir dengan nenek tua itu. Aku mulai berlari ke arah pintu depan, namun tak bisa kebuka. Mati. Mati. Gua gak mau mati. Sini, mati. Tiba-tiba suara nenek itu berubah menjadi seorang lelaki. Suaranya sangat mengerikan. Aku memberanikan melihatnya. Ternyata nenek tua itu berubah menjadi makhluk hitam, berbulu, dan sorot mata yang merah. Aku menjerit ketika melihat makhluk tersebut. Aku tak kuasa menahan ketakutanku. Kudobrak pintu ini dan ternyata bisa. Aku berlari keluar dari rumah aneh itu. Mau lari kemana kamu? Teriaknya. Aku tak menghiraukan teriakan makhluk itu. Aku terus berlari dengan sekuat tenaga. Harap-harap makhluk itu tak mengejarku. Aku berhenti sejenak dan menengok ke belakang untuk melihat tak ada siapapun yang mengejarku. Aneh, tapi kok tak ada tanda-tanda rumah itu. Rumah itu kemana? Rumah gaib, gumamku. Kini aku berjalan menyusuri hutan yang gelap gulita dengan gumpalan kabut yang sangat tebal. Aku menengok kanan dan kiri, semoga ada pendaki lain yang melihatku. Mati, mati. Tiba-tiba bisikan di telingaku membuat ketakutanku semakin menjadi-jadi. Gua gak mau mati, teriakku. Aku terus berlari dan tidak sengaja menabrak sebuah batu. Ya, itu batu nisan bertuliskan Sulastri. Siapa dia? Gumamku. Diam! Teriak seseorang dari ujung sana yang cukup jauh. Aku berlari karena aku tak yakin dia manusia. Jangan lari, gua manusia, teriaknya lagi. Aku yang tak percaya langsung lari tanpa memperdulikan dia. Gua Aji.
Seketika aku berhenti saat dia mengaku bernama Aji. Aji, Bang Aji, gumamku. Aku segera menengok ke belakang, berharap itu memang betul Bang Aji. Ngapain lu lari? Sini cepat, teriaknya lagi. Aku langsung menghampiri seseorang yang mengaku bernama Aji tersebut. Lu ngapain sendirian? Tanyanya. Aku... Lu Caca kan? Iya Bang Aji, aku Caca. Lu ngapain? Dicariin temen-temen no. Ah, serius Bang? Mereka di mana? Gua gak tahu. Jawabnya ketus. Bang, tolongin aku Bang. Aku sembari memegang tangan Bang Aji. Apaan? Lepasin. Bang Aji berjalan meninggalkanku. Bang, tungguin, teriakku. Bang, aku ketemu nenek-nenek tadi. Sulastri, tanyanya. Aku nggak tahu namanya Bang, jawabku. Iya, nama dia Sulastri. Hah? Tapi aku mengingat jika tadi aku menabrak batu nisan bernama Sulastri. Mungkinkah nenek tua itu sudah meninggal? Nenek Sulastri itu siapa Bang? Tanyaku. Jangan banyak tanya kalau emang lu nggak mau mati. Sembari berjalan dengan cepat. Beruntung lo bisa bebas dan gua nemuin lo. Tambahnya lagi. Maaf Bang. Maaf tuh ke mereka bukan ke gua. Makanya jangan sombong. Jangan sok jagoan. Aku hanya bisa menunduk dan malu. Karena aku semua panik dan khawatir. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya malam. Bang, aku capek. Bang Aji hanya berhenti dan menoleh, tak berkata apapun. Aku pun berhenti dan duduk di tanah segera ku ambil botol minumku. Sudah cepat, berdiri. Tapi aku masih capek Bang. Banyak ngeluh lo. Cepat. Iya Bang, tungguin. Tak ada hal aneh selama perjalanan. Aku merasa aman saat berjalan dengan Bang Aji. Nih, udah sampai. Sana istirahat. Kami sampai di sebuah tenda. Sepertinya di dalam ada teman Bang Aji. Nama kamu siapa? Sapa seorang wanita dewasa itu. Caca Mbak. Sambil kuulurkan tanganku. Caca, teriak seorang gadis seumuranku. Tak lain itu adalah Naila. Nih, lo kok di sini? Bagas mana? Tanyaku. Syukurlah kamu gak apa-apa. Bagas dan yang lain cariin lo Ca, jawabnya. Aduh gimana dong ini? Gimana Bang? Sudah gak usah panik. Mereka bakal kesini kok. Tungguin aja, jawab Bang Aji. Aku segera istirahat dan meminum teh hangat buatan Mbak tadi. Kita beralih ke sudut pandang Bagas. Bang, jalan mulu dari tadi. Gak ketemu juga tuh Caca, tanyaku. Sabarlah Gas, jawabnya ketus. Tahu Bagas gak sabaran, sahut Adnan. Diem lo, jawabku. Kami berjalan entah kemana. Kabut tebal sesekali menghalangi penglihatan kami. Gas, gua capek. Siva mulai berhenti dan memegangi lututnya. Bang, berhenti dulu kasihan Siva, teriakku. Bang Ridwan hanya berhenti dan menengok, kemudian duduk di atas pohon yang sudah ditebang. Mau sampai kapan kita di sini? Caca juga nggak ada batang hidungnya, sahutan dari Fahri. Gua heran, kayaknya udah dimakan harimau deh, sahut Adnan. Nan, jaga omongan lo, jawabku. Gua bercanda Gas, kalem-kalem. Tiba-tiba Bang Ridwan berdiri dan langsung berjalan tanpa menghiraukan kami. Bang mau kemana? Tanyaku. Jalanlah, emang lo pada dikit-dikit capek, jawabnya ketus. Woi, ayo cepat berdiri, nanti ketinggalan, tambah Adnan. Kami segera berdiri dan menyusul langkah Bang Ridwan yang sudah lumayan jauh dari kami. Gas, itu tenda siapa? Tanya Fahri padaku.
Gua gak tahu, baru lihat ada tenda di sana, jawabku. Bang, tenda siapa itu? Tanya Adnan. Bang Aji, jawabnya singkat. Bang Aji yang negor kita tadi, tanya Siva. Yang negor lunan sama Caca, tambahku. Oh, Bang Aji, iya gua inget. Bang, kenal Bang Aji? Tanyaku. Temen SMA abang dulu, jawabnya. Oh, jawab kami serempak. Kami berjalan mendekati tenda tersebut. Dan memang Bang Aji sepertinya telah menunggu kedatangan kami. Akhirnya lewat sini juga. Sapa Bang Aji pada abangku. Gimana? Tanya abangku. Keluar cepat. Sesosok dua gadis seumuran kami keluar dari dalam tenda. Yang tak lain itu Naila dan Caca. Naila, teriak Siva dan segera memeluknya. Cah, lo kok bisa di sini? Tanyaku. Akhirnya lu selamat. Gua capek nyari lu pada, sahut dari Adnan. Lo kemana aja sih? Jalan-jalan, tambah Fahri. Maaf semuanya, gua tadi jalan duluan. Gua ketemu nenek-nenek dan dibawa ke rumahnya. Ternyata nenek itu dedemit. Gua kabur dan untungnya ada Bang Aji nyelamatin gua. Jelas si Caca. Kalau lo, Nay? Tanyaku. Gua tertinggal jejak Fahri sama Siva. Akhirnya gua jalan sendiri, gak tahu arah dan ketemu Bang Aji. Jelasnya. Sudah, semuanya sudah di sini. Sekarang istirahat. Lanjut besok lagi. Tambah Bang Aji. Gas, bangun tendanya, suruh Bang Ridwan. Iya bang, jawabku. Akhirnya kami bermalam bersama Bang Aji dan istrinya. Perjalanan kami lanjutkan pada esok hari, karena untuk malam ini tak memungkinkan. Pagi harinya, Nih, kaki lo masih sakit? Tanyaku. Udah enggak sih, tapi masih susah jalannya, jawabnya. Aku mengangguk. Ca, awas ya, kalau lo turun duluan lagi. Adnan sambil menuju-nuju ke Caca. Iya, gua bakal turun bareng kalian, sahutnya. Maafin aku Bang Aji, Bang Ridwan, tambahnya lagi. Iya gak apa-apa, ini buat pelajaran aja ya. Ingat, jaga sopan santun di sini, tambah Bang Ridwan. Bang Aji hanya mengangguk. Turun sekarang aja Nan, Fahri berbisik ke Adnan. Oke bentar, Bang, turun sekarang apa gimana? Tanya aku ke Bang Ridwan. Sana turun duluan, hati-hati, medan cukup licin, jawabnya. Akhirnya kami turun duluan, Bang Ridwan berada paling belakang. Sedangkan Bang Aji dia masih stay di sana bersama istrinya. Tak ada hambatan saat kami menuruni gunung ini. Hanya saja perlu berhati-hati saat melewati bebatuan. Akhirnya kami sampai di pos kedua. Kami beristirahat menghilangkan penat. Kami kembali berjalan dan sampailah ke pos penitipan barang. Bagaimana mendaki tadi malam? Tanya seorang petugas kepada kami. Teman-teman kami sempat hilang pak. Beruntung gak kenapa-napa, jawab Adnan. Hah? Sekarang sudah ketemu kan? Sudah pak. Ya syukurlah. Ya sudah pak, kami mau pulang dulu. Hati-hati ya semua, jangan lupa berdoa. Iya pak, jawab kami serempak. Akhirnya kami pulang dengan keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.